Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Solih Ibnu Damar dengan NIM 210536615224. Pada video presentasi ini saya akan menjelaskan dua materi, yaitu yang pertama karakteristik sinyal bolak-balik dan juga seri paralel rangkaian RLC. Yang pertama yaitu karakteristik sinyal bolak-balik. Istilah AC atau alternative current pada umumnya mengacu kepada gelombang yang berubah terhadap waktu dengan bentuk yang umumnya menyerupai sinusoidal, yang lebih dikenal sebagai gelombang sinusoidal atau sinus. Gelombang sinus terbentuk dengan menggambarkan nilai-nilai ordinal saat tegangan atau arus terhadap waktu. Bisa dilihat pada gambar di samping perbedaan AC dan juga DC. Pada AC, tegangan setengah siklus positif dan setengah siklus negatif. Karakteristik gelombang AC yaitu ada 3, periode, frekuensi, dan amplitudo. Periode dengan simbol T adalah lamanya waktu dalam detik yang dibutuhkan gelombang untuk mengulang atau pembentukan satu gelombang satu bukit dan satu lembah dari awal hingga akhir. Pada gelombang kotak, periode disebut juga sebagai lebar pulsa. Frekuensi F adalah besaran yang menyatakan berapa kali gelombang berulang selama 1 detik. Dengan kata lain, banyaknya gelombang yang terbentuk dalam 1 detik. Frekuensi adalah kebalikan dari periode waktu. F sama dengan 1 per T dengan besaran standar Hertz atau Hz. Amplitudo adalah nilai besaran atau intensitas gelombang sinyal yang diukur dalam satuan volt atau ampere. Jenis-jenis gelombang AC. Yang pertama yaitu gelombang sinus, terutama pada sinyal-sinyal analog seperti sinyal audio, sinyal tegangan AC, dan sinyal RF. Gelombang persegi umumnya digunakan pada rangkaian mikroelektronik untuk pengendalian waktu atau timing control. Gelombang segitiga digunakan pada rangkaian televisi, terutama pada TV yang masih menggunakan tabung CRT, dan juga sebagai pemicu trigger pada rangkaian digital. Bisa dilihat pada sebelah kanan gelombang sinus, gelombang segitiga, dan juga gelombang persegi. Materi selanjutnya adalah seri paralel rangkaian RLC. Rangkaian RLC seri adalah rangkaian yang tersusun resistor, induktor, dan kapasitor secara seri. Dari rangkaian tersebut didapatkan tegangan resistor berada pada fasa yang sama dengan arus. Bisa dilihat pada diagram fastor sebelah kanan, panah yang berwarna coklat yaitu resistor sama dengan arus beda fasanya yaitu 0 derajat. Tegangan induktor VL mendahului arus sejauh 90 derajat. Bisa dilihat pada panah hijau dan juga arus. Perbedaannya pada panah hijau sudah mendahului 90 derajat dan pada arus 0 derajat. Tegangan kapasitor atau VC didahului arus jauh 90 derajat, yaitu pada panah berwarna merah, yaitu ketinggalan sejauh 90 derajat atau min 90 derajat dari arus. Untuk menghitung beda fase pada diagram fasor tadi, bisa menggunakan rumus berikut. Jika diketahui arus dan tegangan, maka rumusnya adalah tangen theta sama dengan VL per VC per VR. Jika reaktansi induktor lebih kecil daripada reaktansi kapasitor, maka akan bersifat kapasitif. Maka rumusnya adalah tangen theta sama dengan XL min XC per R. Begitu juga jika reaktansi induktor lebih besar dengan reaktansi kapasitor, maka akan bersifat induktif, yaitu tangen theta sama dengan XL min XC per R. Jika XL sama dengan XC, maka akan bersifat resistif. Kenapa demikian? Misal pada rumus di atas, kita beri XL dan XC nilai yang sama yaitu 10, maka akan menghasilkan nilai 0. Jika 0 dibagi dengan resistor, maka akan menghasilkan nilai 0. Tangen
dipindah ke ruas kanan, yaitu akan menjadi arctangen. Maka persamaannya adalah theta sama dengan arctangen 0. Theta sama dengan 0 derajat. Sama dengan resistor pada diagram fase tersebut, yaitu beda fasenya adalah 0 derajat. Maka yang akan dicari adalah frekuensi resonansi dengan rumus 1/2pi dikali akar 1/L kali C. Tegangan efektif, arus dan impedansi. Tegangan efektif pada rangkaian RLC seri dapat ditemukan dengan rumus V sama dengan akar V resistor kuadrat tambah VL dikurangi VC kurung kuadrat. Untuk mencari arus yaitu I sama dengan VT per Z. Perlu diingat pada rangkaian seri arus pada semua beban nilainya adalah sama. Pada impedansi bisa ditemukan dengan Z sama dengan akar R kuadrat ditambah XL min XC kurung akar kuadrat. Rangkaian RLC paralel. Diagram fasor untuk rangkaian RLC paralel dihasilkan dengan menggabungkan bersama-sama 3 fasor individu untuk setiap komponen dan menambahkan arus secara vektor. Karena tegangan melintasi rangkaian adalah umum untuk ketiga elemen rangkaian, kita dapat menggunakan ini sebagai vektor referensi dengan 3 vektor arus digambar relatif terhadap ini pada sudut yang sesuai. Vektor IS yang diperoleh dengan menambahkan bersama-sama 2 vektor IL dan IC dan kemudian menambahkan jumlah ini ke vektor IR yang tersisa. Sudut yang dihasilkan diperoleh antara V dan IS akan menjadi sudut fase rangkaian seperti yang ditunjukkan di atas. Bisa lihat pada diagram fasor di atas, IS berbentuk seperti segitiga. Arus segitiga. IS dan impedansi. IS dihasilkan dengan perhitungan persamaan berikut. IS kuadrat sama dengan IR kuadrat ditambah IL dikurangi IC kurung kuadrat. Didapatkan IS sama dengan akar IR kuadrat ditambah IL min IC kurung kuadrat. Maka rumus IS adalah akar V per R kuadrat ditambah V per XL sama dengan V XC kurung kuadrat. Atau sama dengan V per Z. Tegangan per impedansi. Di mana IR sama dengan V per R, IL V per XL, IC V per XC. Untuk mencari impedansi, bisa menggunakan rumus 1 per akar 1 per R akar kuadrat ditambah 1 per XL min 1 per XC kurung akar kuadrat. Dan ditemukan 1 per EZ akar 1 per R kuadrat ditambah 1 per XL min 1 per XC kurung kuadrat. Admitansi. Admitansi sama aja dengan 1 per Z pada halaman tadi, yaitu 1 per Z sama dengan akar, dan berikutnya ini 1 per Z sama dengan admitansi yang diberi simbol Y. Unit baru untuk admitansi adalah Siemens, disingkat S, atau simbol ohm yang terbalik. Admitansi ditambahkan bersama dalam cabang paralel, sedangkan impedansi ditambahkan bersama dalam cabang seri. Admitansi yaitu tujuannya adalah untuk mempermudah perhitungan pada rangkaian RLC paralel. Selain admitansi, dari kebalikan impedansi ada juga kebalikan kondutansi yaitu resistor dan kebalikan XL dan XC yaitu susceptansi. Kondutansi yaitu rumusnya G sama dengan 1 per R S. Susceptansi yaitu untuk induktor BL sama dengan 1 per XL S
BC sama dengan 1/XC/S. Pada adminansi segitiga, bisa dilihat perbandingan dengan segitiga impedansi. Demikian untuk materi karakteristik sinyal bolak-balik dan juga rangkaian seri paralel RLC. Semoga bermanfaat. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.